Kembali di Kompas Siang, Saudara. Temuan pertama kasus COVID-19 varian Omikron di tanah air diduga kuat berasal dari penularan lokal. Untuk mencegah Omikron semakin merajalela dan melonjaknya kasus harian, pemerintah pun menerapkan upaya tanggap darurat. Ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya dari 3 orang ini, 1 adalah Omikron. Yang lama dikhawatirkan terjadi juga. COVID-19 varian baru B11529 atau Omikron dikonfirmasi sudah masuk ke Indonesia. Kasus varian Omikron perdana ini ditemukan pada petugas kebersihan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta yang bahkan tak pernah punya riwayat perjalanan ke luar negeri. Dugaan bahwa varian Omikron ternyata sudah lebih lama bersirkulasi di tanah air pun semakin menguat. Nomor satu, Tuan N kan memang tidak pernah ke luar negeri ya, jadi dia sudah, artinya dia tertular dari orang lain. Ingat, tertularnya ada 2 kemungkinan. Satu, tertular dari pasien atau katakanlah orang yang datang dari luar negeri, tapi bisa juga dia tertular dari sama petugas. Walaupun tadi Pak Heri mengatakan 1.900 sudah dites. Jadi itu tetap harus dicari kemungkinan itu, dan artinya kalau Tuan N sudah positif, artinya kita sudah ada penularan di masyarakat. Masalahnya penularan di masyarakat harus tegas supaya tidak menyebar makin besar. Apakah ringan atau tidak ringan, kita tetap harus waspada. Apalagi ada yang ketiga, yang dipersoalkan kalau di tempat menular seperti tadi disampaikan, dan kasusnya banyak sekali, maka walaupun ringan akan jadi beban besar untuk fasilitas kesehatan. Dan itulah yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak. Dan kita... Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran kini di lockdown selama 7 hari, terhitung sejak kasus temuan perdana ini diumumkan Kamis lalu hingga 23 Desember mendatang. Lockdown. Saat ini kita di lockdown adalah mulai tower 2, 3, kemudian 5 dan 6 serta tower 1 ke belakang. Ya. The lockdown itu tidak boleh ada orang keluar masuk. Ya. Meski belum ada perubahan drastis pada regulasi PPKM jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah mulai memperketat pengawasan di bandara hingga membatasi kapasitas penumpang sejumlah moda transportasi. Hari ini syarat perjalanan ini masih seperti yang ada sekarang, tetapi kami tentu melakukan peningkatan pengawasan dalam hal implementasi protokol kesehatan, baik itu di simpul transportasi maupun di dalam moda transportasinya. Sedangkan untuk Nataru, baru saja kami juga menerbitkan surat edaran yang nantinya akan berlaku mulai tanggal 24 Desember sampai dengan 2 Januari, yang ini sebenarnya rujukannya juga dari Satgas. Dan sampai saat ini memang masih akan diberlakukan, dan tadi juga sudah disebutkan syarat-syaratnya, dan memang belum ada perubahan. Pemeriksaan ketat dilakukan di pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, terutama untuk penumpang asal 11 negara yang dilarang masuk ke Indonesia. Pos pemeriksaan juga ditambah karena arus masuk dan keluar penumpang perjalanan internasional juga melonjak. Dalam 2 pekan terakhir, pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah menolak masuk sedikitnya 99 warga negara asing. November sampai dengan 16 Desember ini telah dilakukan penolakan oleh kantor imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta sebanyak 99 warga negara asing. Ya, 99 ini dilakukan penolakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah tadi. Menerapkan upaya tanggap darurat demi mencegah Omikron semakin merajalela, pemerintah pun meminta masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri, terlebih jika tak punya kepentingan darurat. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri apabila tidak ada kepentingan yang bersifat darurat. Apabila perjalanan harus dilakukan karena keadaan yang sangat mendesak, seperti untuk alasan kesehatan, kedukaan, atau tugas kedinasan, maka perlu adanya pelaksanaan mekanisme kedatangan pelaku perjalanan internasional sesuai prosedur yang berlaku dan terkini.
Meski demikian, pemerintah diminta tegas melakukan pembatasan jika tak ingin lonjakan kasus akibat varian baru COVID-19 kembali terulang. Pasalnya, meski masih terus diteliti, varian Omikron diduga kuat jauh lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya. Bahwa Omikron ini sangat infeksius. Sangat menular ya? Sangat menular. Oke. Ya. Jadi kalau memang tidak digalakkan upaya pencegahan, nanti saya khawatir walaupun dikatakan gejalanya ringan-ringan saja, bahkan untuk orang yang sudah divaksin lengkap itu sebagian besar tanpa gejala. Tetapi kita juga mesti memikirkan kelompok-kelompok yang memang sistem imunnya rendah. Betul. Contohnya adalah lansia. Kemunculan mutasi varian baru COVID-19 seperti Delta dan Omikron adalah sebuah keniscayaan selama penularan masih terjadi di masyarakat. Jika Anda tak ingin tertular demi orang-orang tercinta, tetaplah disiplin menjaga protokol kesehatan dan gunakan masker dengan baik dan benar meski Anda sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.